besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita ada, semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini mari kita naikkan pujian syukur kita yang terbaik ke hadapan Tuhan kita. Mari kita bawa korban syukur kita ke hadapan Allah kita yang kudus dan mulia. Mari kita sama-sama bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang besar, yang mulia dan tak terbatas dalam hidup kami. Haleluya, Kau selalu bersamaku. Tidak akan takut Tuhan di dalam setiap keadaan kami, di dalam setiap badai masalah yang mungkin menerpa hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya ada Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau mengatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan langkah kami Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memberiku
Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saat ini Tuhan melihat hati setiap kita. Tuhan tahu setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita bimbang akan ketidakpastian masa depan kita. Mungkin kita takut karena seakan tidak ada harapan untuk kondisi kita saat ini. Atau mungkin kita khawatir karena hari-hari ini nampak suram dan tidak ada jalan keluar. Tapi satu hal yang Tuhan minta, supaya kita tetap percaya. Serahkanlah semua kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan yang kita simpan hari-hari ini kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kelegaan. Ia meneguhkan setiap langkah kita yang goyah. Ia memberikan kekuatan baru bagi setiap kita yang lemah. Memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap persoalan kita. Hanya Yesuslah alasan kita hidup sampai hari ini. Dan Ia pasti sanggup menolong kita. Saat ini mari kita bangkitkan iman kepercayaan kepadanya. Mari undang Tuhan dalam hidup kita. Dan terus berpeganglah erat kepada tangan-Nya yang perkasa. Oh Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan
kami berharap dalam lembah keselaman. Tak pernah kau tinggalkanku sendirian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kau Tuhan tak pernah kecewakan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi nyatakan, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh Allah tinggal di dalam kami, menjamah mengurapi setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, ada kelegaan, ada mujizat terjadi Tuhan, ada kesembuhan, ada sukacita yang melanda setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami yang setia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.
menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti worship night pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan baik buat kita, Dia mendengar doa-doa kita, Dia sungguh-sungguh bersuka cita ketika kita umatnya mempersembahkan doa, pujian, penyembahan kepada Dia. Hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia memberikan kemenangan. Itu sebabnya mari kita selalu setia memuliakan Dia setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, pada malam ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Iman yang Hidup bagian yang pertama. Saudara, iman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita selamat karena beriman kepada Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Kita hanya bisa hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, kata Alkitab. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada setiap orang yang mencari Dia. Saudara, iman itu bukan hanya sikap yang ada di dalam batin. Oh, saya percaya kok adanya Tuhan. Tetapi iman sejati harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, Ibrani 11 dikenal sebagai pasal tentang iman. Karena banyak tokoh-tokoh iman yang namanya dicatat di sana. Dan ternyata mereka bukan hanya punya konsep tentang iman, mereka memberikan dalil-dalil yang berat dan sulit tentang iman, tapi mereka adalah orang yang punya kehidupan iman. Iman yang dinyatakan di dalam tindakan. Nah, malam ini saya ingin ajak saudara melihat dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Tokoh yang pertama yang kita perlu teladani adalah Habel. Dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Dari Habel kita belajar tentang pentingnya persembahan iman. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan itu harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Ibadah itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ibadah, worship, penyembahan, atau sering disebut sebagai kebaktian adalah sesuatu yang menunjukkan sikap bakti kita, hormat kita, bahkan persembahan kita kepada Allah yang kita cintai. Orang yang sungguh beribadah tidak punya hati menuntut, Tuhan kasih saya ini. Tapi justru memberi. God-sentris, Allah sebagai pusat, bukan egosentris. Bukan aku yang harus dipuaskan. Nah, karenanya kita harus belajar seperti Habel, memberikan yang terbaik, yang disukai oleh Tuhan, sehingga persembahannya berkenan kepada Tuhan. Beda dari Kain yang persembahannya ditolak karena dia tidak memberi dengan kesungguhan, dia tidak memberi dengan segenap hati, dan dia tidak ngerti hatinya Tuhan, sehingga persembahannya juga tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita kalau memberi harus punya spirit of excellence, memiliki roh yang memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Karena kita harus sadar, Dialah pertama-tama yang telah memberikan segala hal kepada kita. Dan terutama pemberian terbesar adalah keselamatan yang menyebabkan kita yang seharusnya binasa ke dalam neraka dijadikan anak Allah dan akan tinggal selamanya dalam kerajaan sorga. Sehingga kalau kita sadar Tuhan adalah pemberi terbesar dalam kehidupan kita, kita akan memberikan harta kita, uang kita, waktu kita, pujian penyembahan yang terbaik, yang the best, yang excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, dan saya mau katakan persembahan yang baik itu harus berasal dari hidup yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena yang Tuhan lihat itu adalah orangnya dulu, baru kemudian persembahannya. Kalau saudara baca dalam Kejadian 4 ayat 4-5 dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel pribadinya dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain pribadinya dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Jadi kalau saudara bukan orang kaya dan saudara hanya bisa memberikan sedikit, itu tidak berarti persembahanmu akan
dianggap remeh oleh Tuhan dibandingkan dengan persembahan orang kaya. Karena yang Tuhan lihat pertama-tama adalah sikap hati kita, kehidupan kita, karakter, kesalehan. Apakah hati kita berkenan kepada Tuhan? Baru persembahannya yang dilihat, saudara. Nah, saya juga lihat dalam Matius 2 ayat 11 ketika orang Majus mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kenapa persembahannya itu diterima? Dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sujud menyembah baru mempersembahkan. Banyak kali orang sekarang ingin mempersembahkan talentanya, waktunya, uangnya, dan kemudian dia merasa berjasa, harus dipahalai. Saya udah kasih ini, kenapa saya sakit dan tidak disembuhkan? Saya udah kasih banyak, saya bayar perpuluhan, saya kasih persembahan untuk gereja. Kenapa bisnis saya macet? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita itu harus sujud menyembah. Baru mempersembahkan dan tidak merasa berjasa kalau kita mempersembahkan sesuatu. Karena semuanya itu milik dari Tuhan yang kepadanya kita mau sungguh-sungguh tunduk. Persembahkan hidupmu terlebih dahulu dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Baru yang lain-lainnya berkenan kepada Tuhan. Nah, tetapi yang jelas orang yang beribadah itu harus memberi sesuatu. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, kata Alkitab. Bahkan dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang pelit, saudara, itu nggak masuk surga. Kenapa? Allah itu Allah yang murah hati, generous. Lalu kalau anaknya kikir, ini kan bukan anaknya Tuhan, anaknya setan kali, saudara. Kemurahan hati yang Tuhan telah alirkan dalam hidup kita akan nyata ketika kita berkemurahan kepada orang di sekitar kita. Kalau kita adalah orang yang tidak mau menyalurkan kasih Allah berupa kasih, pengampunan, bahkan pemberian kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, mungkin itu tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh pernah mengalami kasih Allah. Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dia rela memberikan yang terbaik. Bahkan ketika Ishak, anaknya yang tunggal, diminta untuk dikorbankan bagi Tuhan. Dia tidak menunda-nunda, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, 300 dinar. Itu upah orang kerja 1 tahun dituangkan hanya dalam beberapa saat di kaki Yesus dan dielap dengan rambutnya sehingga bau semerbak ada di ruangan itu. Kenapa wanita itu mau mengorbankan sesuatu yang begitu berharga? Bahkan ada murid Yesus yang mencela dia. Ngapain lu kasih seperti itu? Jual aja 300 dinar. Kasih sama orang miskin. Kan lebih berguna. Tapi Yesus membela wanita ini. Dia bilang orang miskin selalu akan ada. Tetapi aku tidak selalu berada bersama dengan kamu. Dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Karena Tuhan menerima orang yang memberikan persembahan dari hati yang terdalam. Dari hati yang mencintai dia. Saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik dari hidup ini kepada dia. Saya teringat ada sebuah kisah. Ada seorang ibu India membawa 2 anaknya ke sungai Gangga. Karena mereka punya kepercayaan bahwa mereka harus memberikan kepada dewa mereka sebagai persembahan. Dengan cara gimana? Disuruh ditenggelamkan ke sungai Gangga itu. Nah, seorang misionaris, orang kulit putih bilang, ibu jangan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan seperti itu. Ini kan ajaran yang tidak cocok begitu dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi ibu itu bilang, enggak, saya percaya ini yang akan menyenangkan dewa-dewi kami. Dan walaupun si penginjil berusaha untuk melarang, tapi ibu itu tetap ngotot memberikan salah satu anaknya di sungai Gangga. Dan ketika si orang kulit putih ini memperhatikan, salah satu anaknya itu buta, saudara. Yang satu sehat, yang satu lagi buta. Oke, ibu, anak mana yang kamu mau persembahkan kepada dewamu di sungai Gangga? Lalu ibu itu bilang, ini anak saya yang sehat. Anak saya yang bisa melihat, aku akan persembahkan. Lalu orang kulit putih bilang, aduh,
Aku sih menyarankan jangan ya dua-duanya. Tetapi kalau kamu mau persembahkan salah satu anakmu, gimana kalau yang buta aja? Karena yang buta ini mungkin bisa membuat engkau sulit nanti. Kamu harus rawat dia, tapi kalau yang sehat kan bisa bantu kamu. Udahlah yang buta aja, jangan yang sehat ini. Lalu ibu itu melihat wajah dari orang kulit putih ini dan dia bilang, "Oh, begitukah caranya kamu memberi persembahan kepada Tuhanmu? Kasih yang paling jelek ya?" "Oh tidak, kami diajarkan memberi itu harus yang terbaik." Dan itu menyentak hati anak Tuhan ini. Bahwa walaupun wanita ini mungkin di pemandangan kita memiliki konsep yang salah, kok mempersembahkan anaknya untuk mati di sungai tersebut. Tetapi dia punya satu pandangan yang luar biasa tentang Tuhannya. Kalau memberi persembahan itu jangan yang sisa, jangan yang jelek, harus yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Habel adalah teladan iman karena dia memberikan persembahan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan, yaitu anak domba yang disembelih, darahnya tercurah, dan ini kemudian menjadi simbol dari pengorbanan Kristus yang rela memberikan yang terbaik, nyawanya sendiri untuk menebus manusia. Maukah saudara memberikan hidupmu, waktumu, tenagamu, apapun yang kau miliki, yang terbaik untuk Tuhan? Jika Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa tertinggi dalam hidupmu, Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Saya berdoa supaya kita yang sungguh-sungguh beriman memiliki sifat ini. Belajar memberikan persembahan iman yang terbaik bagi Dia. Siapa di antara saudara mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Seluruh hidupmu untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk worship night malam ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dan di akhir acara kami juga dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi seorang yang mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan. Bukan yang sisa. Tetapi benar-benar apa yang terindah itu yang kami berikan kepadamu. Karena Engkau layak menerima segala-galanya. Dan sama seperti Abraham ketika dia memberikan yang terbaik, Tuhan justru menjadikan dia berkat yang besar bagi banyak orang. Jadikan kami orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Hidup di dalam iman. Orang yang beriman rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadikan kami orang yang egois, yang kikir, yang pelit. Tapi mari kami dijadikan sebagai orang yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya itulah kehendak-Mu. Tinggal kami yang taat mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa hari Kamis yang akan datang di jam dan channel YouTube yang sama, GB Battle. Kalau saudara punya kesaksian, saudara bisa tulis di chat atau menghubungi admin kami. Karena itu akan bisa menguatkan orang lain. Beritahu kepada teman-teman bahwa setiap Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat ada worship night di YouTube GBI Battle supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.